Oke, kita lanjut pertemuan kita kali ini yaitu khusus membahas tentang operasi dan faktorisasi pada bentuk aljabar. Yang pertama kita kenal dulu apa itu aljabar. Aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jab wal Muqabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Nah, nama aljabar ini diambil dari nama salah satu tokoh muslim yang bernama Muhammad. Nah, ini dia namanya, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yang lahir pada tahun 780 sampai dengan 850 Masehi. Itu dia orangnya, dan dia ini adalah penemuan yang luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh muslim ya yang bernama Al-Khwarizmi. Beliau lahir sekitar tahun 780 ya di Khwarizmi, sekarang Kifa Uzbekistan namanya, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, Irak. Nah, beliau juga salah satu dosen ya di sekolah kehormatan Bil Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Itulah Al-Khwarizmi ini. Nah, baiklah, berikutnya kita mulai menghitung apa itu bentuk aljabar. Nih, misalkan kita punya jika dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, kemudian pada suatu tabung juga terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain, maksudnya ya. Misalkan X menyatakan banyak bola dalam kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, di sini tiap kotak berisi bola dengan jumlah sama, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama, itu maksudnya. Jadi ini bentuk aljabarnya. Misalkan dua bola, ini bentuk aljabarnya 2, keterangannya 2 bola. Kemudian kalau bentuk kotak ini berarti di dalam ini ada jumlah bola yang tidak tahu, kita simbolkan dengan X ya. X nih udah disebut di atas tadi ya, simbolkan dengan X. Berarti ini X bentuk aljabarnya. Kemudian kalau dia 2 kotak berarti X tambah X, berarti ini kita misalkan X ini kita tidak tahu berapa ya. Kita hanya misalkan ini X. Nah, ini X, ini juga X, dan ini X. Nah, di sini nih X tambah X jadinya X tambah X 2X, atau ditulis seperti ini 2X. Ini bentuk aljabar ya. Nah, ini 2 kotak. Dan ini juga nih X X. Berarti X tambah X ditulis 2X. Karena bola ya tambah 4 berarti di kotak ini. Makanya ini 2X tambah 4. Ini adalah bentuk aljabar. Nah, yang bentuk-bentuk gitu itu namanya aljabar. Kemudian misalkan di sini ada X, ini X. Tadi kita udah sebutkan bahwa kalau tabung itu adalah Y, makanya kita bikin Y. Jadi X-nya ada 2 kan, ini tambah bola 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola. Berarti X tambah X itu menjadi 2X tambah Y tambah 4. Ini namanya bentuk aljabar ya. Nah, begitu juga dengan di bawah ini. Ini ada X, kemudian ini Y, ini juga Y, ini juga Y. Berarti X-nya ada berapa? X-nya ada 2 dan Y-nya ada 3Y. Berarti Y tambah Y menjadi 3Y tambah 6 bola. Ini 6 bola. Ini namanya, seperti inilah yang namanya bentuk aljabar. Nah, bentuk-bentuk yang seperti tadi, X, 2X, 2X tambah 4, 2X tambah Y tambah 4, dan 2X tambah 3Y tambah 6 disebut bentuk aljabar. Itulah dia bentuk aljabarnya. Nah, di samping bentuk aljabar itu terdapat yang namanya suku tunggal dan suku banyak. Gimana dia? Ini dia. 2,X dan 2X disebut suku satu atau tunggal, atau dikenal juga dengan monomial. Nah, kemudian bentuk seperti ini 2X ditambah 4, berarti dia terpisahkan oleh sebuah tanda operasi seperti ini. 2X ditambah 4 disebut suku 2, atau binomial. Nah, disebut suku 2 ya. Kenapa? Ini dia ada 2, 1, 2. Jadi pemisah sukunya itu adalah tanda-tanda operasi yang seperti ini, tambah atau kurang. Berarti sukunya pertama adalah 2X dan 4. Nah, kemudian berikutnya lagi bentuknya 2X, 3Y tambah 7. Ini suku berapa? Ini disebut suku 3 karena dia ada 3, 1, 2, 3. Ini dia.
1, 2, 3. Disebut suku 3 atau trinomial, yaitu 2x, 3y, dan 7. Ini namanya, itu suku-sukunya. Dan ini suku berapa? Ini adalah suku 4. Kenapa? 1, 2, 3, 4. Ini, ingat ya, sukunya mana? 1, ini dia, P pangkat 3, 2 P pangkat 2, kemudian di sini kan tanda minus nih, sebenarnya tanda minus ini terkurang itu adalah tanda minus, tulis saja min 7P dan minus 8 atau kurang 8 itu tulis seperti ini ya. Kalau tanda kurangnya ditulis menjadi tanda min. Nah, untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Lebih dari 2 suku ya, lebih dari 3 suku maksudnya ya, lebih dari 3 suku seperti ini, dan ada suku 5, suku 6, suku 7 dan seterusnya, itu disebut dengan polinomial. Dan ini kita ambil contoh yang di atas, yaitu 2x ditambah 4, ini namanya suku, ini juga suku. Yang ini gini suku, udah saya jelaskan tadi di atas ya. Nah, kemudian ada yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Setiap angka yang di depan koefisien ini namanya variabel. Mohon maaf. Ini namanya koefisien. Dan yang bentuk X yang seperti ini namanya variabel. Baik X, Y, ada Z, kadang-kadang itu namanya variabel. Yang bentuk seperti ini namanya variabel. Kemudian ada sebuah angka tanpa variabel, itu adalah konstanta. Berarti ini adalah konstanta. 8 ini konstanta dan 7 ini adalah koefisien ya. Ini juga koefisien 7P, ini koefisien untuk P kuadrat, ini ada koefisiennya, ada 1 gitu ya. Itu dia, itu koefisien namanya. Kalau ini konstanta yang jika sebuah angka itu berdiri sendiri seperti ini, seperti angka 4, pokoknya angka saja, itu namanya konstanta. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada yang namanya suku-suku sejenis. Apa suku sejenis? Nah, contoh kita bahas saja. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, langkahnya kelompokkan suku-suku sejenis. Maksudnya sejenis gimana? Berarti kalau sama-sama X, ya udah kita kumpulkan sama-sama X kayak gini. Nah, 2X kita kumpulkan sama-sama X. Kemudian yang Y, nah ini Y, nah kita kumpulkan sama-sama Y ya. Nah, maksudnya gini ya, yang Y kita kumpulkan sama-sama Y-nya. Y sama-sama Y kita kumpulkan. Ini Y. Nah, kita kumpulkan. Jadi gini. Berarti karena ada variabel, ada koefisiennya, variabel X, dan ini variabelnya Y, dan ini koefisien X-nya. Ada 2 buah karena angkanya 2 ditambahkan dengan 4, berarti karena dia udah sama memiliki jenis sukunya ya, sama-sama X, berarti angkanya saja kita tambahkan 2 ditambah 4. Nah, 2 ditambah 4 karena variabel X tetap X. Yang ini 3 dikurang 5, ini tanda minus ya. 3 kurang 5 karena koefisiennya 3 dan 5, ini 3 dikurang 5, kemudian variabelnya adalah Y. Jadi hasilnya, nah ini dia hasilnya. 2 ditambah 4, jawabannya 6. Nah, ini karena dia variabelnya X, makanya X. Kemudian 3 dikurang 2, 3 dikurang 5, jawabannya min 2. Ibaratnya itu kita punya plus 5, negatif 5. Jadi sisa menjadi min 2 karena dia Y tak bikin Y. Berarti jawabannya 6X dikurang 2Y ya. Nah, suku-suku pada bentuk aljabar dikatakan sejenis jika, nah, jadi kesimpulannya suku-suku pada aljabar dikatakan sejenis jika memiliki variabel. Variabel tadi udah paham ya, baik X, Y itu variabel namanya, atau kombinasi variabel yang sama, di mana variabel yang sama itu harus memiliki pangkat yang sama, pangkat yang sama juga. Arti kalau ada pangkat nanti pangkatnya harus sama, berarti dikatakan dengan suku sejenis. Seperti ini kan nggak ada pangkat X-nya, berarti sama-sama nggak ada pangkat, berarti dia sejenis. Kalau seandainya di sini ada pangkat, misalnya pangkat 2, berarti 2X kuadrat, dia tidak akan sejenis dengan ini. Ya, tidak sejenis. Kenapa? Beda dong. Nah, karena kalau misalkan sama-sama pangkat 2 baru sejenis namanya. Paham ya? Kalau walaupun angka depannya berbeda, tetapi variabelnya yang paling kita lihat. Variabelnya saja kita lihat. Kalau variabelnya udah sama, pangkatnya pun sama, berarti dia sejenis walaupun angka depannya berbeda ya. Begitu, paham ya? Oke, berikutnya lagi
Operasi hitung pada bentuk aljabar apa saja? Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini yang akan kita lakukan. Contoh pertama, tentukan jumlah dari 2x kuadrat dikurang 9x tambah 6 dan 7x. Nah, di sini kita harus suruh jumlahnya. Jadi jawabannya gimana? Nah, kita selesaikan ya. Ini 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6. Nah, kita kurungkan karena dia tambah tadi kan. Tambahkan dengan min 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Nah, gitu. Ini sehingga hasilnya adalah kita buka kurungnya 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6, kita buka kurungnya dulu, plus dikali min menjadi min 7x kuadrat plus kali plus tetap plus 8x plus dikali min jadi min 14. Nah, kita kumpulkan yang sejenis, berarti x kuadrat ada sama-sama x kuadrat, kita kumpulkan. Berarti ini 12x kuadrat dikurang 7x kuadrat, kan sama-sama ya, ini min ya, makanya min. Kemudian di sini yang x saja lagi, ini x, berarti ini min 9x ditambah 8x. Sudah nggak ada mengandung x lagi, kita lanjutkan ke angkanya. Berarti ini dia tanda tambah, bikin tanda tambah 6. Ini sama-sama angka ya. Nah, min 14. Nah, di sini min 12 karena dia variabelnya udah sama, pangkat 2 x kuadrat, maka ini tetap x kuadrat. Kemudian angkanya aja kita selesaikan. 12 dikurang dengan 7, jawabannya adalah 5. Kemudian berikutnya lagi, ini kita bikin karena dia sama-sama x, kita tulis saja x. Kemudian min 9 ditambah 8, berarti dia jawabannya min 1, berarti x saja, tidak usah ditulis satunya sini ya. Ini artinya sama ini ya. Kemudian 6 dikurang 14. 6 dikurang 14 gimana caranya? Itu dapat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Hasilnya 8. Kenapa 8? Ibaratnya itu biar mudah ingatnya kalian. Punya uang 6, punya hutang 14, tanda min ini hutang. Berarti dia bayar hutangnya, berarti hutangnya tinggal 8. Karena hutangnya 8, maka dia hasilnya adalah 8. Oke. Nah, hasilnya adalah 8, hutangnya tinggal hutangnya 8 min 8, makanya jadi seperti ini. Nah, oke, paham ya? Berikutnya, contoh yang kedua, kurangkanlah. Nah, maksudnya kurangkanlah min 4 ya, kurangkan min 4 ini dari ini. Kalau kata-kata dari seperti ini, berarti untuk menulis di depannya cara kerjanya adalah seperti ini. Min 5 dalam kurung x dikurang 2 tutup kurung dikurang. Nah, kan pengurangan dikurang dalam kurung yang ini kan soalnya memang min 4 ya. Jadi min 4 ya, buka kurung lagi 2x ditambah 3. Nah, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa ya bikin sama dengannya. Langkah pertama, kita selesaikan dulu yang di dalam ini. Nah, ya, atau kalau tidak mau seperti ini, ada cara lain. Gimana cara lainnya? Kita harus rubah dulu ya. Kita mesti rubah dulu semuanya ini. Gimana cara merubahnya? Kita rubahkan dulu dia, kita rubah bentuknya, kita selesaikan satu-satu dulu ya. Satu-satu maksudnya gimana? Kita selesaikan untuk yang pertama, kita rubah dia ke bentuk yang biasa, jangan yang ada kurung ini. Kita keluarkan dari kurungnya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, ini kita bikin bintang aja ya. Nah, ini min 4 dikali 2 ini sama dengan min 8x. Yang ini dikalikan ke dalam. Kemudian min 4 dikali plus 3 ini menjadi min 12. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kemudian berikutnya lagi kita selesaikan dulu. Ini menjadi min 5x dikurang 2. Nah, kita selesaikan. Ya, ini kalikan ke dalam. Min 5 kali x min 5x. Min 5 dikali min 2 plus 10. Nah, kita udah punya ini sekarang. Ini
kita rubah dulu bentuk seperti ini. Ketika sudah bentuk seperti ini, baru kita kurangkan. Tadi kurangkanlah ini dari ini, berarti yang ini menjadi depan. Nah, ini cara selesainya. Jadi hasilnya menjadi min 5x. Untuk yang ini hasilnya ini kan, nah ya, min 5x ditambah 10. Nah, kita kurungkan dulu karena dia kurang tadi ya. Dikurangi dengan ini dia untuk yang ini, min 8x dikurang 12. Nah, kita lanjutkan. Kita buka kurungnya, min 5x ditambah 10. Nih, min dikali min menjadi positif 8x. Min dikali min jadi positif 12. Nah, ketika udah berbentuk seperti ini, baru kita kumpulkan yang sejenis, seperti 5x ya, sama-sama x ditambah 8x. Nah, kemudian angka sama-sama angka 10 ditambah 12. Kita kumpulkan yang sejenis. Di sini itu min 5 ya, artinya min 5 ditambah 8, bukan 5 tambah 8 ya. Kalau 5 tambah 8 kan 13. Ini maksudnya min 5 ditambah 8, artinya dia punya negatif 5 ya, ditambah 8 itu kalau istilahnya biar mudah mengingatkan, punya hutang 5, punya uang 8, dibayarnya hutang kan sisa uangnya 3, berarti positif 3x karena dia variabelnya x ditambah, ini kedua-duanya adalah positif ya. Kalau positif tinggal tambahkan aja lagi. 10 ditambah 12, jawabannya adalah 22. Oke, paham ya? Dan jangan lupa untuk yang ini, karena ada kata-kata dari, berarti yang di sini nih harus di depan. Ingat ya, harus depan. Makanya yang ini taruh depan, dan yang ini nih adalah ditaruh di bagian belakang sini. Di bagian belakang sini. Berarti yang ini dikurang dengan yang ini ya. Ini ingat, jangan lupa ini dikurang dari ini. Jangan lupa belajar lagi, silahkan buka di media manapun yang kita mudah mengerti. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.